Kesuksesan pemasyarakatan tidak hanya bergantung pada warga binaan, tetapi juga pada peran petugas masyarakatan. Mereka bukan sekedar penjaga, mereka adalah pembina, pengajar, pengayom, dan fasilitator perubahan. Selain itu, warga binaan memiliki hak-hak yang tetap dijunjung tinggi seperti hak kesehatan, ibadah, pendidikan, remisi, dan kunjungan. Tapi, mereka juga memiliki kewajiban untuk menaati aturan dan mengikuti pembinaan. Setelah semua proses dilalui, pemasyarakatan menutup perjalanan pembinaan dengan reintegrasi sosial. Program seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas untuk membantu mereka kembali ke masyarakat secara bertahap dan lebih siap. Perjalanan pembinaan narapidana tidak berhenti pada kegiatan di dalam lapas. Ada tahap lanjutan yang disebut reintegrasi sosial. Tahap ini penting karena sesuai filosofi pemidanaan dalam KUHP, tujuan hukuman bukan hanya pembalasan tapi juga resosialisasi. Program seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas membantu warga binaan kembali ke masyarakat secara bertahap. Petugas pemasyarakatan berperan besar dalam memastikan proses ini berjalan manusiawi, terarah, dan aman. Mereka bukan hanya penjaga, tapi pendidik, pengayom, dan fasilitator perubahan. Dengan reintegrasi sosial, pemasyarakatan membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh KUHP dapat bermuara pada perubahan positif bagi individu dan lingkungan tempat ia kembali. Sistem pemasyarakatan berakar pada filosofi restoratif justice. Filosofi ini menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Artinya, pembinaan tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan, tetapi juga memperhatikan korban, keluarga, dan masyarakat. Tridharma pemasyarakatan menjadi dasar berpikir. Pertama, melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kejahatan ulang. Kedua, membina warga binaan pemasyarakatan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Ketiga, mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat. Melalui pendekatan ini, pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap orang dapat berubah dengan kesempatan dan pembinaan yang tepat. Pemasyarakatan dibangun di atas filosofi restoratif justice yang sejalan dengan perkembangan konsep pertanggungjawaban. Pidana dalam KUHP modern, restoratif justice memandang bahwa pelanggar hukum tidak hanya harus bertanggung jawab atas kesalahannya, tetapi juga harus diberi ruang untuk memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan yang rusak dengan masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam Tridharma pemasyarakatan, melindungi masyarakat, membina narapidana, dan mengembalikan mereka ke lingkungan sosial. Dengan demikian, pembinaan di lapas menjadi perpanjangan dari proses hukum pidana. Jika KUHP mengatur kesalahan dan sanksi, maka pemasyarakatan mengatur proses pemulihan dan perubahan moral manusia. Pembinaan dalam masyarakatan terdiri dua utama. Yang pertama, pembinaan kepribadian, dan yang kedua, pembinaan pendirian. Pertama, pembinaan kepribadian adalah memperkuat karakter terpidana melalui pembinaan keagamaan, konseling psikologi, dan pendidikan hukum. Semua ini bertujuan agar mereka memahami kembali nilai-nilai yang selama ini dilanggar, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana KUHP. Sementara pembinaan pendirian adalah memberikan keterampilan nyata yang dapat digunakan setelah bebas nanti, seperti menjahit, pertukangan, tata boga, atau pelatihan wirausaha. Dengan keterampilan ini, warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup sehingga mencegah mereka melakukan tindakan melawan untuk bersama. Itulah substansi pemasyarakatan sebagai pemanjangan tangan dalam sistem pemidanaan nasional. Pemasyarakatan bukan sekedar tempat menjalani hukuman, tetapi ruang untuk kembali membangun hidup seseorang. Pembinaan di dalamnya dijalankan melalui dua jalur penting. Yang pertama, pembinaan kepribadian yang membantu warga binaan memahami nilai moral, memperkuat kesadaran beragama, serta menata kembali pola pikir mereka agar mampu membedakan mana yang benar dan mana yang melanggar hukum. Yang kedua, pembinaan kemandirian yang memberikan keterampilan kerja melalui seperti kerja dan tangan, pengolahan makanan, pertanian, hingga teknis vokasional lainnya. Setiap kegiatan dirancang sebagai bekal nyata agar warga binaan dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih siap, lebih percaya diri, dan tidak lagi terjebak dalam kesalahan yang sama. Pada akhirnya, pemasyarakatan memang berprinsip bahwa manusia dapat berubah, dan perubahan itu lahir ketika seorang diberi kesempatan untuk belajar, berkembang, serta menemukan makna baru dari kebebasan yang kelak akan dia raih.
Pemasyarakatan bukan hanya tempat menampung pelanggar hukum. Ini adalah sistem yang menjadi bagian akhir dari proses peradilan di Indonesia. Di sini, setiap individu yang pernah melakukan pelanggaran diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, membangun ulang moral, dan menata kembali kehidupannya. Pemasyarakatan hadir dengan pendekatan yang humanis, bukan sekedar memenjarakan, tetapi juga membina. Prinsip ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah membentuk pribadi yang bertanggung jawab, produktif, dan mampu kembali ke tengah masyarakat. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna, dan pemasyarakatan adalah jalan untuk memberikan harapan bagi mereka yang ingin berubah. Dalam sistem hukum di Indonesia, setiap tindak pidana diatur dalam KUHP sebagai dasar penjatuhan sanksi. Namun, perjalanan seorang pelanggar hukum tidak berhenti pada putusan pidana saja. Setelah dijatuhi hukuman berdasarkan KUHP, mereka memasuki tahapan yang tidak kalah penting dalam pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan tempat pembinaan, tempat seseorang menjalani hukuman sambil membangun ulang kehidupan dan jati dirinya sendiri. Di sini, hukuman bukan sekedar menghilangkan kemerdekaan, tetapi juga proses edukasi, perbaikan karakter, dan pengembalian fungsi sosial. Dengan demikian, pemasyarakatan menjadi jembatan antara sanksi pidana dalam KUHP dan upaya negara memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berubah, berkembang, dan kembali sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Ketika seseorang dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan KUHP, mereka tidak semata-mata ditempatkan dalam sel untuk menjalani hukuman. Lapas dan rutan menjadi wadah pembinaan yang berfungsi menjalankan filosofi penegakan hukum yang manusiawi dan profesional. Di rumah tahanan menunggu proses peradilan, sedangkan di lapas narapidana menjadi pembinaan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun keduanya berpegangan pada asas yang sama, bahwa manusia yang pernah bersalah tetap memiliki hak, martabat, dan potensi untuk diperbaiki. Inilah membedakan pemasyarakatan dari sistem penjaraan konvensional. Pemasyarakatan memandang hukuman sebagai proses perbaikan, bukan penghancuran. Banyak yang belum memahami perbedaan antara lapas dan rutan. Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk menjalankan pembinaan bagi narapidana yang telah dijatuhi putusan hukum. Sedangkan rutan adalah tempat bagi para tahanan yang masih menjalani proses hukum atau menunggu putusan pengadilan. Namun, baik lapas maupun rutan, keduanya memiliki satu tujuan sama, menjadi wadah pembinaan. Disinilah para pelanggar hukum menjalani masa transisi untuk memperbaiki diri. Mereka dibimbing, diarahkan, dan dilatih agar ketika kembali ke masyarakat mereka tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Pemasyarakatan adalah ruang perubahan, bukan akhir kehidupan seseorang, melainkan babak baru dalam perjalanan mereka.